Fear of missing out. Takut ketinggalan, kudet, kurang update. Ini sebenarnya bahasa yang sering banget ada di media sosial. Kita mau nggak mau, Van, Bunda, Ayah, abang-abangku, adik-adikku. Mau nggak mau hari gini pasti kita terseret dengan media sosial. Pasti. Di sini ada angkat tangan yang nggak punya handphone. Nggak mungkin. Biar kata, gua nggak bisa, gua nggak gaptek ya istilahnya. Gaptek. Tetap aja kamu pasti megang handphone. Apa? YouTube? Oke, angkat tangan yang YouTube. Yang suka lihat YouTube, Bun. Oke, lumayan banyak. Banyak kan. Yang TikTok? TikTok. Oke. Di malu-malu. TikTok tuh jangan dianggap remeh sekarang. Iya. TikTok itu tergantung yang kamu lihat ya. Kalau saya ngelihat TikTok itu untuk pembelajaran, motivasi. Ya Bunda banyak ya. Tergantung yang kita lihat. Kalau kamunya lihat yang goyang-goyang, joget-joget ya kamu dikasih yang joget-joget. Berarti kamu sukanya yang joget-joget. Saya nggak pernah dikasih algoritma itu apa yang kita nonton. Maka dia akan dikasih lagi. Tapi kalau nonton ya kita cari ilmu. Dikasih ilmu. WM Academy juga ada di TikTok ya? Ada. WM_Academy ada. Dan sekarang banyak orang yang terbantu dari TikTok, mereka bisa jualan, namanya affiliate. Jualan, nggak perlu nyetok barang. Dia ngejualin barang orang, udah ada sistemnya. Tinggal promosiin, dia klik keranjang kuning ya. Terus itu, ya betul ya, klik keranjang kuning itu uangnya kamu yang dapat. Persentase ya, misalnya 5%. Komisi, afiliasi namanya. Jadi kamu gak usah repot-repot jualan, nyetok barang, ngirim barang, enggak. Di TikTok itu dia udah kasih banyak banget manfaat, tinggal bagaimana kitanya. Jadi jangan ketawain TikTok, kasihan. Dia udah ngasih manfaat banyak, tapi kitanya nggak update, berarti kita yang kudet, kurang update. Update lah selalu, jangan pernah bilang gua gaptek. Jangan pernah bilang, karena ketika pikiran kita nih bilang sesuatu, kita meyakini sesuatu, maka itu yang terjadi. Itulah takdir kita. Kalau kita bilangnya gaptek, ya takdir kita jadi gap. Takdir itu kamu yang nentuin, kita yang nentuin. Allah mengamini. Makanya hati-hati dengan ini. Ada 3. Takut ketinggalan, takut kurang update. Misalnya apa? Misalnya apa, Bun? Ayo ada yang contoh nggak takut kurang update? Misalnya ada berita kayak apa ya, belum lama. Oh misalnya kalau bunda-bunda mah nggak tahu bola ya, bentar. Soalnya yang masih hot bola. Oh kemarin ada artis senior meninggal dunia ya, Marissa Haque. Pasti kan bunda cari info, wah kenapa nih meninggalnya? Karena kan dadakan gak tahu sakitnya, nyari-nyari kan tuh. Nah berarti kan bunda takut kehilangan berita tuh, ya kan? Nyari entah di TikTok, entah di searching Google gitu ya. Atau mungkin ada di YouTube juga beritanya gitu. Nah itu salah satu contoh kita takut kehilangan berita ya. Itu Bang Wendy. Betul. Nih yang paling, kalau itu masih boleh dibilang enggak negatif lah ya. Enggak negatif. Gini, yang sering kali tanpa kita sadari, orang beli sesuatu barang. Ini bukan hanya terjadi di online, di tetangga kehidupan sehari-hari juga gitu. Ya enggak? Terus dia nggak mau ketinggalan, nggak mau kehilangan. Ya. Misalnya beli apa kalau cewek? Kerudung. Beli kerudung. Keren ya dia. Si Anu nih public figure, lihat tuh, oh bagus ya. Akhirnya penasaran ya. Akhirnya kita beli. Beli di toko oren ya bentar, Bun. Jangan kita, Eka enggak Bo, kamu aja. Akhirnya kamu beli. Kita aku ya, deh. Ya kan, kamu beli. Bener nggak? Nah itu bagian dari FOMO. Nggak sadar, akhirnya apa? Kita jadi konsumtif. Beli sesuatu yang nggak kita butuhkan. Begitu kita pakai, saya tanya sama kamu, bagaimana? Secantik yang artis itu pakai nggak Bun? Secantik enggak. Ih kok gue mah dipakainya begini ya, nggak kayak dia gitu ya. Setelan dalamnya yang beda, bukan luarnya. Ya gitu ya, jadi FOMO itu lebih karena yang tadi Bang Wendy bilang, kalau kita akhirnya jadi ke toko hijau atau ke toko oranye, jadinya FOMO-nya berubah jadi konsumtif ya Bun ya. Sebenarnya nggak perlu-perlu amat Bang Wendy, tapi karena
bagus, suka gitu ya, nggak mau kehilangan. Nggak Ya. sadar ya bahwa itu adalah membentuk kita menjadi negatif. Sekarang sadarin, jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu kita kebawa. Kenapa sih FOMO itu terbentuk? Kenapa FOMO itu ada di kita? Tadi, kalau di kelompok berarti kita takut nggak diterima sama kelompok itu. Jadi maksain diri gitu. Iya, takut kehilangan, takut nggak sama orang lain gitu ya. Ini kemarin ada nih Van, buat Iya. pemirsa di sosmed YouTube kita juga. Orang sampai ngantri-ngantri ngerelain untuk sampai belinya di luar negeri boneka apa itu namanya? Bunubu. Labubu. Labubu. Nah itu juga FOMO. Ada yang kenal boneka Labubu? Ada yang tahu, Bu? Ada ya. Kebanyakan nggak tahu kan. Tapi itu sangat viral. Sehingga kalau kita nggak punya barang itu, nggak ikutan ngantri, Ketinggalan gitu ya. ketinggalan, kurang update, kudet, Labubu. Padahal harganya nggak murah juga. Iya. Tapi begitu dapat itu rasanya, Rasanya, wow. gue yang paling keren, gue yang paling update, lu nggak punya, gue punya, gitu ya. Padahal harganya nggak murah, bahkan ada yang sampai rela maksain just tip ya. Just Just tip tuh harganya bisa sampai 3-4 kali lipat dari harga aslinya. Akhirnya ya, Bun, apa? Kantong jebol, ya. Bukan kering lagi, Bun, jebol. jebol. Tahu, Bunda beberapa tahun lalu mungkin lagi zaman pandemi ya. Apa itu namanya bunga kembang pohon apa? Autumn. Apa namanya? Antorium. Antorium. Ya. Terus bunga apa? Janda kembang. bolong. Janda bolong. Saya nggak ngikut tapi ya maksudnya itu ya. Iya kan ada kan ya? Ada kan? Itu termasuk FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan. Ya. Akhirnya harganya yang tadinya nggak berharga menjadi Mahal banget. Mahal kan? Iya. udah beli Bunda di rumah. Saya tanya, pada beli kagak? Dijual lagi nggak? Enggak. Tuh kan? Sampai nggak ada harganya ya. Sampai nggak ada sekarang ya. harganya. Nah, itu namanya adalah monkey business. Monkey business. Monkey business itu apa? Jadi ada sebuah tempat di desa, datangan orang kota. Di sana itu sangat sederhana kehidupannya. Terus monyet berkeliaran di mana-mana. Iya di sini nih kayak kucing gitulah. Kalau di sana monyet. Ya aman, hidup berdampingan karena mereka nggak pernah mengganggu monyet juga nggak ganggu dia. Kayak kucing gitu tuh, cing 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 cing. Monyet nggak berharga sama sekali. Nah ketika orang kota itu datang, dia punya rumah besar, terus dia lihat rumahnya yang lain-lain tuh ya sederhana lah. Terus dia bilang, oke, kalau kamu mau punya uang, monyet ini satu monyet saya beli dengan harga 10.000, satu monyet 10.000. Uang di desa itu 10.000, katakanlah kita 100.000 lah ya. Katakanlah 100.000 lah. Jadi 100.000 siapa yang nggak mau? Mau. Tinggal nangkep doang gitu ya monyet. Tinggal nangkep. Itu ada tuh di situ tuh kucingnya. Kalau dia monyet, ditangkepin tuh. Wow, ditangkepin satu monyet 100.000. Dia bikin kandang di rumah gede, monyetnya banyak. 100 bener dibayar. Pokoknya setiap orang datang. Makin lama di kampung itu kan monyet makin langka. Ya kan? Begitu udah langka, udah jarang yang, waduh gimana, nyarinya sampai ke hutan-hutan. Dinaikin harganya dari 100.000 menjadi 1 juta. Begitu langka. Begitu langka di 1 juta. Kali ini 1 juta. Siapa yang beli kasih monyet saya beli 1 juta. Wah dicari. Jadi orang sana tuh udah nggak lagi berladang, bertanam. Dia nyari monyet sampai ke hutan-hutan, bener. Dapat 1 juta loh, dapat 1 juta. Udah tuh sampai pokoknya susah dah si monyet. Semua ada di kerangkengnya si orang kota ini. Satu hari si orang kota ini karena dia ada keperluan harus kembali ke Jakarta. Dia pulang ke Jakarta, rumahnya cuma dijagain sama penjaga rumah. Nah, seminggu, 2 minggu nggak pulang-pulang, 3 minggu, akhirnya si penjaganya gini. Ini kan 1 juta ya. Bagaimana kalau monyet-monyet ini saya jual buat kamu? Harganya, dia bilang berapa? 500.000. Mau nggak pada beli? Kamu untung setengahnya loh. Nanti begitu si bos balik,
kamu bisa jual 1 juta. Wah berebutan. Jadi mereka pada beli tuh monyet 500.000. Semua laris. Masing-masing rumah tuh pokoknya punya monyet yang siap nanti begitu orang kotanya balik nih si bos. Dia akan berharap dapat duit 1 juta, kan gak kerja untung 2 kali lipat, enak ya. Udah tuh pada beli, habis pokoknya 500.000. Tahu apa yang terjadi setelah itu? Orang kotanya gak balik-balik, si yang jagain rumah juga cabut. Jadi setiap rumah punya monyet. Yang dia iming-imingnya harganya jadi 500. Jadi 1 juta. Jadi 1 juta. Itulah yang terjadi, namanya monkey business. Dan kamu sudah masuk dalam perangkap itu ketika bunga-bunga anturium itu datang. Kena FOMO. Kalau bapak-bapak beli batu bacan ya bang? Batu. Benar. Batu cincin ya, Batu cincin. dulu juga kan sempet rame ya. Itu juga monkey business. Jadi digoreng bahasanya, harganya tuh ditinggiin. Akhirnya dia beli sendiri tuh 500.000. Orang barang tadi gak berharga, dia jadi beli. Paham gak? Monkey business, bisnis monyet. Yang pinter siapa? Yang bikin bisnis, Yang bikin. yang jual. Kitanya jadi apa? Masih bukan di rumah? Berharga? Enggak kan? Karena orang kotanya udah balik. Batu bacan, batu-batu games apa yang dipakai laki juga begitu. Itu karena FOMO, fear of missing out, jadi stres. Bahkan ada orang Van kisahnya ya, dia untuk ngejar sesuatu barang itu. Ingat, sosial media itu bagus. Ajarkan diri kita, anak-anak kita untuk mengambil manfaat. Jangan sampai kita ikut-ikutan menjadi sesuatu yang membuat kita stres. Gak usah susah-susah. Ya, ada artis misalnya selingkuh, akhirnya ke pengadilan agama, cerai. Ya, sering ngikutin yang kayak gitu. Jangan, biar aja, bukan urusan kita. Malah jadinya apa? Wah, gue ngedukung lakinya, gue ngedukung istrinya. Paham gak? Nah ini, tipe orang ada 3. Kamu mau yang mana, pilihan kamu sendiri. Atau mungkin selama ini udah di situ sadar. Yang pertama, orang biasa-biasa aja pada umumnya. Adalah kalau ada sesuatu, dia ngomongin peristiwanya, kejadiannya. Lu tau gak? Si Anu tuh ternyata sekarang dia udah mau cerai loh. Nah itu peristiwa. Terus ada kejadian, di situ tuh di depan lagi di aspal tuh ke arah kolong jembatan BXChen, macet. Parah banget dah. Gua aja sampai kagak jalan-jalan, itu aspal kagak bergerak. Ya emang. Itu ngomongin peristiwa. Udah gitu ngedumel. Wah macet banget, 40 menit. Itu namanya orang biasa, ngomongin peristiwa. Nah orang luar biasa, kalau kamu mau sukses orang luar biasa, ngomong ini bukan peristiwa, tapi ide, ilmu. Ini kita lagi ngomong ilmu. Makanya Anda luar biasa. Jadi jadikan dimanapun keseharian kita ngomonginnya, ketika ada sebuah peristiwa, sebuah kejadian, idenya gimana nih? Nah kita cari ide, cari ilmu. Kalau bisa making dari situ, making money-nya. Misalnya contoh apa? Macet nih. Idenya gimana? Oke, idenya kita bangun lebih pagi. Idenya gimana? Ya cari ide, bukan ngedumel, bukan ngomongin doang. Idenya apa? Di videoin sama Tefani, dikasih ulasan ya, review bahwa ini baru dibuka sekarang dan supaya teman-teman lewat sini sabar aja ya, jangan pada ngedumel. Langsung dibikin videonya, dimasukin ke dalam TikToknya, Instagramnya, YouTube-nya. Supaya apa? Menjadi apa istilahnya? Informasi buat semua orang-orang yang lewat situ. Itu namanya ide. Orang luar biasa. Tepuk tangan lu buat Tevan. Terima kasih Bunda. Contoh ya, itu contoh ya. Kamu bisa memilih kamu di posisi mana. Nah tadi orang yang biasa ngomonginnya peristiwa, keadaan, kondisi, bahkan ngedumel. Kalau orang luar biasa ngomonginnya ide, ilmu. Nah sekarang orang yang di bawah biasa nih. Orang yang gak biasa, orang yang maaf ya, bawah. Ngomonginnya apa? Ngomongin orang. Taker sendiri, gak usah nunjuk-nunjuk orang. Kita aja. Cukup. Berarti kalau kita nunjuk-nunjuk orang adanya di level yang mana? Nah, jadi sadar.
Kita ngaji diri itu maksudnya mengkaji diri kita. Ribut sama pasangan misalnya ada clash, terus cari link-link yang dikirim ke pasangan. Maksudnya supaya pasangannya, tuh kan lu begitu sadar tuh. Jangan. Itu orang yang benahin diri kita. Kita baca link itu apa sih? Link Informasi itu, ya. Informasi dari video-video YouTube atau TikTok atau Instagram yang bisa merefleksi diri kita dan memperbaiki diri kita. Nggak usah ngirim ke pasangan kita yang lagi ribut atau orang lain. Termasuk anak kita. Kita mau anak kita berubah, ada nih video-videonya Bang Wendy misalnya terus dikirimin ke anaknya. Jangan. Stop yang kayak gitu. Yang kita perbaiki diri kita. Kita nggak bisa mengubah anak kita nggak bisa mengubah orang tua kita nggak bisa mengubah pasangan kita. Yang bisa kita ubah adalah diri kita. Maka fokuslah diri kita, kaji diri kita. Jangan lagi jadi orang yang, ya ini sebenarnya pilihan. Kalau saya sih ya menghimbaulah kepada siapapun. Jadilah orang yang di atas rata-rata yang luar biasa kalau mau hidup kita makmur, hidup kita tenang. Selalu membicarakan ide, ilmu. Gitu ya.